Halo guys, jumpa lagi dengan saya Yusrul Hana. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar dapat diartikan sebagai proses komunikasi. Nah, dalam proses komunikasi ini terjadi urutan pemindahan dari informasi atau pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Media itu berarti perantara, sedangkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang berupa orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga mendorong terjadinya belajar pada dirinya. Nah, fungsi dari media pembelajaran itu sendiri yaitu dapat menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Selanjutnya ada dapat memanipulasi keadaan peristiwa atau objek tertentu. Selanjutnya juga ada kesempatan belajar yang lebih merata. Dan yang terakhir, media pembelajaran itu berfungsi sebagai pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Nilai media pembelajaran. Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Yang kedua, media juga dapat mengatasi batas ruang kelas. Yang ketiga, media dapat memungkinkan terjadinya interaksi antara peserta dengan lingkungan. Yang keempat, media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang kelima, media dapat menanamkan konsep yang benar, nyata, dan tepat. Yang keenam, media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar dengan baik. Selanjutnya, media juga dapat membangkitkan keinginan dan minat baru dalam belajar. Selanjutnya juga, media dapat mengontrol kecepatan peserta didik. Yang terakhir, media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dari hal-hal yang konkret sampai yang abstrak. Manfaat dari media pembelajaran diantaranya pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pengajarannya akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Yang ketiga, pengajaran akan lebih bersifat langsung. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Yang kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya. Yang terakhir, sesuai dengan taraf berpikir siswa. Langkah sebelum menggunakan media pembelajaran. Yang pertama itu, guru harus merumuskan tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan media. Yang kedua, guru harus mempersiapkan dengan memilih dan menetapkan media mana yang akan dimanfaatkan guna mencapai tujuan. Yang ketiga, kelas harus dipersiapkan. Yang keempat, langkah penyajian bahan pelajaran dengan memanfaatkan media. Yang kelima, fase ini siswa pelajar dengan memanfaatkan media pembelajaran. Yang keenam, langkah evaluasi pembelajaran. Pada langkah ini, kegiatan pembelajaran dievaluasi sampai sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Sekaligus dapat dinilai sejauh mana pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.